Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Peringatan, konten audio ditujukan untuk audiens dewasa karena mengandung bahasa eksplisit, berunsur kekerasan, dan seksual. Kebijakan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di @mediobyKGmedia agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Dan Intisari memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui grid.store.id. Episode kali ini adalah lanjutan dari kisah membunuh dengan sebuah lagu. Aksi mengendus kasus yang hampir sempurna tanpa jejak. Pada sisa perjalanan menuju lokasi perkemahan itu, aku ceritakan padanya tentang pikiranku bahwa dalam kasus itu, Sylvie menggunakan kaset persis seperti yang baru saja kulakukan. Sylvie berbuat begitu agar seolah-olah Corey tertembak pada saat Sylvie sedang mengobrol di lokasi perkemahan keluarga Winfield. Sylvie membunyikan kaset itu sebelum meninggalkan tempat kejadian. Kalau tape deck mereka menyala saat kita tiba di tempat kejadian. Itu menarik, nak. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Itulah sebabnya kenapa sekarang kita pergi ke lokasi perkemahan itu. Aku perlu mengaduk-aduk tempat itu. Tidak bisa, nak. Hal itu sudah dilakukan oleh para anak buah ayah, dan mereka tidak menghasilkan apa-apa. Sesampainya di tempat tujuan, kamu keluarkan semua perkakas kebun yang aku bawa. Sepertinya ayah tidak percaya sepenuhnya padaku. Dan nyatanya, aku sendiri juga tidak terlalu yakin bahwa dugaanku selama ini terbukti benar. Yang pertama aku lakukan adalah membebati rumput yang tumbuh di atas tanah yang terlumuri darah itu, di sisi mayat ditemukan. Sambil bekerja, aku sampaikan pada ayah jalan pikiranku. Bagaimana menurut ayah? Tubuh Corey berguling sendiri atau ada yang menggulingkannya setelah ia ditembak? Baik, aku pikir kita bisa menentukan bahwa tubuh Corey gak berguling sendiri. Orang yang baru saja tertembak tentunya masih akan mencoba melarikan diri dan mencari pertolongan. Corey barangkali sudah tidak mampu lagi berdiri. Tapi, aku tidak berpikir ia memilih berjalan seperti kepiting daripada merangkak. Jika begitu tertembak ia roboh dalam posisi tengkurap, ia akan tetap begitu dan mencoba merayap sebisa mungkin dalam posisi itu. Tampaknya kali ini ayah terkesan dengan kata-kataku. Sebelumnya, ia tidak punya pikiran seperti yang kuutarakan itu. Lalu, menurutmu apa yang terjadi kemudian? Aku kira Sylvia menggulingkannya hingga telentang. Kenapa? Aku tidak menjawab ayah, sebab aku sudah memegang gunting dan mulai mencukuri rerumputan itu. Lantas, kunyalakan mesin peniup sampah untuk menyingkirkan potongan-potongan rumput. Seperti sudah kuduga, tanah berwarna jingga tua itu berlumur darah yang sudah mengering. Aku ambil sekop dan aku sodorkan ke ayah. Kamu minta ayah ngapain? Ayah ambil 1 inci tanah itu. 1 inci, jangan lebih. Ayah melakukan apa yang aku minta. Ternyata enak juga punya anak buah yang bisa disuruh-suruh. Kenapa aku mesti melakukan ini? Mungkin ayah lupa, sebab ayah tidak melihat persoalan ini secara serius. Begitu kita sampai di tempat kejadian waktu itu, aku kan sudah mencoba bilang bahwa Corey hanya ditembak 2 kali sebelum roboh. Tidak mungkin. Corey tidak mungkin roboh secepat itu. Rentetan tembakan itu berlangsung amat singkat. Karena itu mustahil ketiga peluru itu dilepaskan pada 2 keadaan. 2 ketika Corey dalam posisi berdiri, dan 1 lagi setelah roboh. Kaset itu, umpamanya saja tembakan yang terakhir dilepaskan sewaktu Corey sudah roboh. Apakah ayah akan percaya bahwa Sylvie memalsukan suara-suara tembakan yang didengar oleh orang-orang itu? Ayah selesai menggali, dan ketika aku lihat ke tanah, aku merasa agak senang. Hanya 2 tempat di tanah itu yang ternoda oleh tetesan darah, dan posisi kedua tempat itu sesuai dengan kedua luka tembakan.
di pundak, dan di paha. Meskipun luka pada jantung yang paling banyak mengucurkan darah, aku menatap ayah. Karena tubuh Cory terungkap di sini, darahnya merembes ke dalam tanah. Benar? Benar? Kemudian aku menunjuk noda darah bagian atas sambil mengatakan pundak. Dan aku mengaitkan noda darah di bawah dengan bagian paha. Aku langsung meraih gunting dan mulai memotongi rumput di tempat Cory ditemukan tewas terbaring menghadap langit. Kupilih tempat yang kira-kira pas dengan dadanya. Kucukur rumput-rumput di sekitar tempat itu, lalu aku nyalakan mesin peniup sampah dengan menarik tali starternya. Ayah akan melihat sebuah lubang kaliber 0,38 inci di tanah yang kucukur ini. Sebuah peluru kaliber 0,38 inci yang kutemukan menembus tanah sedalam 15 cm. Menjadi bukti terakhir bahwa ketiga tembakan yang terdengar oleh orang-orang itu bukan 3 tembakan yang menewaskan Cory Sampson. Waktu dihadapkan dengan fakta-fakta dan juga barang bukti lainnya, Sylvie tidak membuang-buang waktu untuk mengakui perbuatannya. Ia memang sudah berbulan-bulan berpikir untuk bisa menghabisi Cory, tapi selama itu ia belum menemukan caranya. Suatu malam, Cory membawa pulang album lagu-lagu dari kelompok Demon Freshenborax yang sebenarnya tidak disukai Sylvie. Namun, lagu kedua dari album itu justru melahirkan inspirasi dalam benaknya. Sylvie mengaku hanya melepaskan 3 tembakan senjata gelap kaliber 0,38 inci. Ia membeli lengkap dengan peredam suara. Senjata itu hanya diisikan 3 peluru, tidak lebih. Akhir pekan di bumi perkemahan itu, Sylvie menunggu suasana yang ramai untuk menembak Cory, hanya untuk meyakinkan bahwa peredam suara itu berfungsi dengan baik. Ketika terdengar ada orang mulai menebang pohon dengan gergaji mesin, suara gemuruh membuat Sylvie beroleh kesempatan. Dari arah hutan, Sylvie memanggil-manggil nama Cory, supaya suaminya menghadap ke arahnya. Saat itulah ia melepaskan 2 tembakan. Tidak puas dengan hasil bidikannya, meski sasarannya sudah roboh ke tanah, dibalikannya tubuh Cory hingga terlentang. Dari jarak semeter, dilepaskannya peluru terakhir. Peluru yang sukses menembus jantung suaminya. Sylvie berjalan dengan tenangnya ke pinggir sungai dan membuang senjatanya, serta sarung tangan yang dikenakannya untuk berjaga-jaga andai senjata itu ditemukan. Setelah itu, kembali ke mobil dan menyalakan tape deck dengan volume paling maksimal. Segera Sylvie bergegas menuju ke perkemahan keluarga Winfield yang hanya berjarak 150 meter dari tempat kejadian. Di sana, ia mengobrol dengan Bu Winfield sampai rentetan suara tembakan itu terdengar. Terlalu hati-hati. Itulah kesalahan Sylvie. Ia mencoba menyingkirkan kaset yang sudah diketahui seseorang, yaitu aku. Kalau tidak, barangkali Sylvie akan bersih dari persoalan ini. Diketahui pula alasan Sylvie sampai hati membunuh suaminya karena rasa cemburu. Semakin panas hatinya ketika untuk kesekian kalinya ia memergoki Cory ada main dengan seorang wanita, teman kerja suaminya. Nak, ayah berjanji sama kamu. Ayah akan meyakinkan pihak berwajib biar kamu dapat penghargaan karena kamu berhasil membongkar kasus pembunuhan Cory Sampson. Tapi kamu harus janji. Janji apa ya? Kamu harus berjanji gak mencalonkan diri jadi sheriff melawan ayah di tahun berikutnya. Hah, ayah. Aku setuju. Kupikir aku bisa menunggu sampai umurku 15 tahun. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.